Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas saham Bakri Brothers. Ya, saham ini menurut indikator, menurut analisa teknikal mengalami magnitude yang kuat. Dimulai dari hari Kamis minggu kemarin dan hari Selasa ini sepertinya berlanjut gitu ya. Dan secara fundamental memang kalau kita lihat flashback balik ada beberapa investor yang dulunya keluar kemudian bergabung dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian saham ini juga mendapatkan proyek pengadaan busway, bus listrik untuk busway dan sudah delivery Maret 2002 kemarin sebanyak 30 unit dari rencana yang semula dari rencana di 2022 ini 100 unit. Itu tentu saja eh, bukan nilainya ya, tapi menggerakkan ekonomi, menggerakkan optimisme lagi setelah saham ini lama tidur di angka 50. Ini karena memang diakui atau tidak bahwa saham Bakri Brothers ini lama dalam sejarahnya terkait dengan connecting political gitu ya, political connecting. Dan sekarang ini juga dia mendapatkan pekerjaan dari pemerintah DKI Jakarta. Saya sama sekali tidak bermaksud masuk ke ranah politik atau politik praktis, tapi bahwa political connecting itu adalah ilmu tentang ekonomi di mana berhubungan dengan politik dan itu sudah dibahas di banyak literatur jurnal ekonomi sains. Jadi ini bukan mengada-ngada bahwa memang di negara-negara berkembang itu kecenderungan seperti itu ada. Kalaupun sekarang kita mau melihat saham Toba atau saham yang berhubungan dengan Pak Luhut gitu ya, begitu mendapatkan angin segar saat ini, dan juga saham Mahaka milik dari Pak Erick Thohir juga beberapa saat lalu juga terdorong kuat gitu. Terlepas dari bisnisnya memang diakui atau tidak, tapi ada garis empirisnya bahwa itu terjadi. Saya tidak menuduh juga bahwa itu terjadi kesepakatan jahat atau apa gitu atau kolusi dan sebagainya, bukan seperti itu, tapi memang bagaimanapun juga orang yang sedang berkuasa itu lebih gimana ya, ya praktiknya seperti itulah. Kembali ke saham Bakri Brothers, bagaimana sih sebenarnya fundamentalnya dan bagaimanakah, apakah indikator saya ini berupa false signal atau akan berkelanjutan? Kalau saya sih memang sudah masuk ke situ ketika hari Kamis kemarin dia menunjukkan kekuatannya. Saya pikir masuk di sekarang harga Selasa penutupan kemarin itu 56. Memang naik 9% kalau nggak salah secara hariannya, dan itu saya pikir nothing to lose gitu loh. Karena batas bawahnya 50 jelas. Kita rugi 6 berarti 12% nggak masalah lah. Itu sebagai resiko, tapi melihat potensinya itu layak untuk dimasukkan. Apakah benar begitu? Mari kita simak analisa saya melalui dashboard. Oke guys, sekarang kita akan bahas mengenai saham, analisa saham Bakri Brothers BNBR ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan review sedikit analisa saya sebelumnya. Jadi saya mesti kasih tahu cerita suksesnya, seberapa besar sih analisa-analisa saya yang sebelumnya itu akurat. Jadi sebelum Anda mendengarkan analisa tentang Bakri Brothers, baiklah kita akan lihat 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu saya menganalisa saham Indi ini. Jadi saya klik saja. Ya ini ya sahamnya. Ini evaluasi analisa sebelumnya. Nah ini beberapa hari yang lalu sekitar 2 minggu ya, anggap sebagai new normal. jadi saya menganalisa bahwa
saham ini dalam potensi untuk naik, dan ini terjadi di tanggal 22 Maret ya, 22 Maret 2022. Kita lihat sekitar 3 minggu yang lalu. Kita lihat bagaimana saham Indi saat ini. Saya ketik saja saham Indi. Nah, jadi di sini nggak ada manipulasi sama sekali ya. Saya klik 3 minggu itu kurang lebih 1 bulan ya. Ya, kita lihat 28 Maret kan di sini. Jadi kan 28 Maret kan di sini. Nah, tanggal 22 Maret ya. 22 Maret sekarang berarti ada di sini. Sekarang di 2280. Sekarang harganya di 2.800. Jadi sudah naik kalau menurut Google ini 32%. Jadi kita bikin simpelnya aja ya, 32%. Artinya apa? Memang ini bukan pertama kali analisa saya tepat. Sebelum-sebelumnya silahkan cek, saya selalu berusaha untuk fair bagaimana sih rekam jejaknya. Jadi kalau ada yang pamer untuk trading menitan, 5 menit dapat, 10 menit dapat, itu sulit di tracking. Kalau ini kan berhari-hari kan. Jadi kalau analisanya tidak kuat, ya pasti salahnya. Tapi ini terbukti benar gitu. Jadi Anda bisa menilai sendiri seberapa layak Anda bisa mempercaya atau mengikuti ini. Tapi tetap saja bahwa saham adalah investasi yang berisiko tinggi dan Anda harus bertanggung jawab pada diri Anda sendiri. Oke, kita lanjutkan ke saham Bakri Brothers sekarang. Jadi kita abaikan laporan keuangannya karena saham ini sudah lama, kalau dilihat dari chartnya sudah lama di harga 50, jadi laporan keuangan itu sulit untuk bisa mencerminkan masa depannya. Kita akan lebih melihat kode action yang terjadi. Jadi menurut catatan saya pada tanggal 7 Januari, ini 7 Januari ya, Kingswood dan Delay Capital borong 986,44 juta lembar BNBR. Sampai di sini 7 Januari ini tidak terjadi aktivitas apa-apa. Kemudian tanggal 9 Maret 2002 kontrak mulai operasional kan 30 bis listrik Transjakarta. Ditargetkan 100 unit hingga akhir tahun 2002. Jadi ini adalah delivery untuk bis Transjakarta yang mulai mengoperasikannya. Dan tanggal 8 April ini ada aktivitas lain. 6 April ini Delay Capital kembali beli 200.000 saham Bakri Brothers. Memang jumlahnya nggak terlalu banyak, tetapi ini memberikan pada publik bahwa saham ini memang sedang menggeliat untuk prospek baru gitu. Kita tidak melihat besarnya nilai, tapi sekali lagi seperti yang saya bilang bahwa Bakri Brothers mulai aktif menyasar proyek-proyek pemerintah itu yang sebetulnya memang Bakri Brothers mulai mendapatkan kontrak-kontrak baru ini, dan kita tahu juga bahwa kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan, di mana harga minyak yang sudah di atas 100 US dollar itu tentu akan memberatkan, dan itu mendorong nilai keekonomisan kendaraan listrik ke depannya itu makin bagus. Jadi walaupun sebenarnya nggak ada perang Rusia pun, harga minyak itu sudah hampir pasti juga mendekati 100 gitu. Pelan tapi pasti akan harga energi itu akan makin mahal, karena
berakhirnya lockdown COVID-19 itu otomatis kebutuhan energinya akan terus naik dan suplai minyak itu makin lama makin terasa mahalnya. Ya, jadi kalau dilihat dari sini magnitude-nya juga naik sangat tinggi sekali. Itu sebabnya saya secara teknikal masuk di saham ini. Saham ini ada di harga 56. Jadi kalaupun dia mentok 50 lagi nggak terlalu masalah. Tapi melihat dengan pertimbangan potensinya yang besar. Demikian analisa saya, memang hanya sedikit saja karena memang saya mengabaikan laporan keuangannya. Karena laporan-laporan keuangan kalau dibahas dalam kondisi seperti ini akan cenderung bias nantinya, tidak bisa membicarakan masa depannya. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe channel ini.